Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Selamat sore semua pemirsa UMN Channel yang berbahagia. Kembali lagi kita dalam kajian Islami. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke dalam Instagram UMN Channel. Baik, silakan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu, bagaimana sains muncul ke peradaban manusia dan dipelajari sampai hari ini? Pertanyaan kali ini saya awali dengan sebuah kutipan yang ditulis di dalam buku Islamic Science and the Making of European Renaissance yang ditulis oleh seorang profesor dari Columbia University. Ya, beliau menulis di dalam buku itu tentang bagaimana Eropa itu sangat berhutang dalam bidang hal sains kepada kaum muslimin. Ya, yang dulunya sains ini berangkat ke peradaban. Sebelum peradaban Islam itu muncul atau dalam masa Abbasiyah itu belajar sains, peradaban itu sudah ada. Yaitu yang pertama dari Yunani, kemudian dari India, kemudian dari Cina. Tiga peradaban ini adalah pilar pertama dalam meletakkan ilmu-ilmu pengetahuan. Namun, itu manuskripnya dalam bahasa mereka masing-masing. Nah, kemudian khalifah dari Bani Abbasiyah yaitu Khalifah Al-Ma'mun memerintahkan kepada baral tentaranya untuk berkeliling dunia untuk mengumpulkan buku-buku yang kemudian buku-buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Salah satu contohnya adalah buku yang diterjemahkan dari bahasa India, diterjemahkan oleh seorang matematikawan yang kita kenal sampai hari ini dengan teori aljabar wa muqabalahnya, yaitu Al-Khawarizmi, ya kan? Itu dari matematika India. Jadi sistem penomoran angka itu semua yang kita pelajari hari ini itu berasal dari situ. Nah, kemudian masa itu sains itu belum dikatakan dia sebagai sains, masih disebut sebagai ilmu filsafat. Jadi di luar ilmu syar'i atau ilmu syariah itu dikatakan ilmu filsafat. Nah, kemudian ketika Islam bangkit ke peradaban dan memperkenalkan ilmu-ilmu ini setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Islam itu meninggalkan empat pilar dalam bidang sains. Yang pertama itu rumah sakit yang didirikan oleh Ibnu Tulun pertama kali itu di Mesir. Kemudian yang kedua itu observatorium. Observatorium pertama itu didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun yang bernama Al-Samasiyah. Kemudian universitas pertama yang bernama Qarawiyyin didirikan pertama kali oleh Fatimah Al-Fihri di Fez, Maroko. Yang kemudian salah satu alumninya adalah ayah dari Leonardo da Vinci yang kemudian nanti mengajarkan matematika di Italia. Nah, kemudian yang keempat itu adalah perpustakaan. Perpustakaan pertama itu dibangun bernama Baitul Hikmah. Itu yang kemudian menjadi pilar peradaban di dalam sains. Dan puncak sains tertinggi dalam peradaban Islam itu adalah ilmu falak. Nah, karena ilmu falak ini spektrumnya sangat luas dan sangat berhubungan erat dengan semua ibadah-ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Itulah kemudian yang kemudian ditulis oleh seorang profesor dari Harvard University, seorang penulis sejarah, yang kemudian di dalam buku itu namanya George Sarton, beliau menulis, saya seperti berangkat dari tempat yang penuh dengan kabut menuju ke tempat yang penuh cahaya terang benderang. Beliau mengatakan di situ itu adalah Islam. Peradaban Islam, kaum muslimin belajar segala sesuatu. Jadi sebagai seorang muslim yang baik itu kita harus belajar. Begitu ya. Jadi beliau menuliskan di situ bagaimana kebangkitan sains itu juga berasal dari kaum muslimin yang belajar, kemudian nanti yang pusatnya waktu itu di Baghdad, kemudian dibawa ke Andalusia, kemudian dibawa nanti menuju era yang namanya era industri 1.0, begitu. Itulah sedikit singkat sejarahnya. Oke, pertanyaan kedua itu, apa yang menjadi warisan di peradaban Islam? Baik, seperti yang saya katakan tadi, di dalam sains kealaman itu, umat Islam itu meninggalkan tiga hal yang sampai hari ini tuh dinikmati oleh seluruh manusia di seluruh dunia, ya kan? Peradaban yang sangat tinggi. Islam itu meletakkan dasar-dasar keilmuan, baik itu kedokteran, kemudian ilmu yang hari ini kita kenal fisika, kimia, biologi, matematika. Islam meninggalkan 4 unsur. Yang pertama itu ilmu kedokteran, kemudian bangunan perpustakaan, kemudian observatorium, dan kemudian bangunan universitas. Ya, begitu ya. Jadi kemudian ini yang kemudian menjadi semangat dalam kependudukan kaum muslimin di seluruh dunia untuk terus belajar, karena menjadi seorang muslim yang baik itu harus belajar. Dalam tingkatan menjadi seorang muslim itu ada yang namanya muslim, kemudian mukmin, kemudian muhsin.
ya. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah menyebut ada sekitar di 600 ayat perintah untuk kita memperhatikan alam semesta ini untuk orang-orang yang berpikir. Nah, itu yang kemudian menjadi warisan ya dari kaum muslimin. Baik, silakan pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya, mengapa ilmu falak menjadi penting dalam peradaban Islam? Nah, hari ini saya juga membawa sebuah alat yang dikenal dengan nama dalam bahasa Arab itu rubuk mujayab, atau dalam bahasa Inggrisnya itu sin quadrant, ya, artinya seperempat. Ya. Alat ini pertama kali diperkenalkan ke dunia oleh Al-Khawarizmi yang kemudian dikembangkan oleh Al-Biruni dalam ilmu falak. Ilmu falak itu sendiri menjadi penting, ya kan, di dalam kehidupan kaum muslimin karena ilmu falak ini derajatnya sangat tinggi. Saya analogikan seperti seseorang yang belajar tinggi itu, ada gelarnya profesor, kemudian ada namanya, kemudian ada gelar magisternya di belakang, dan sampai dengan gelar S1-nya. Begitu juga ilmu falak. Ilmu falak ini adalah satu-satunya ilmu yang mempunyai banyak gelar. Dia berbicara tentang yang hari ini kita kenal dengan meteorologi. Ilmu falak itu disebut juga ilmu al-anwa. Ilmu falak itu disebut juga ilmu al-ahkam karena berbicara tentang hukum di situ, berbicara tentang fikihnya juga, kemudian berbicara tentang astronomia yang hari ini kita kenal dengan astronomi. Kalau ditranslasikan dalam bahasa Arab itu astronomia yang berbicara tentang orbit-orbit planet, orbit-orbit bintang. Kemudian dia disebut juga ilmu al-anwa, kemudian ilmu al-hay'ah, kemudian masih banyak lagi. Jadi ilmu ini menandakan derajatnya tinggi adalah dengan banyaknya sebutan-sebutan di dalam ilmu falak itu sendiri. Ilmu falak ini sendiri, ya kan, berbicara tentang peredaran benda-benda langit, ya, karena ibadah umat muslim menentukan kapan puasa, menentukan kapan masuknya waktu sholat, menentukan pergantian tanggal di bulan Komariah, menentukan pergantian tanggal di bulan Samsiah, itu juga menggunakan kajian itu di dalam ilmu falak, begitu. Nah, kemudian ilmu ini juga menjadi populer. Nah, karena juga dari ilmu ini diturunkan yang hari ini kita kenal dengan sinus, tangen, kotangen, yang kemudian nanti turunannya itu sekan, kosekan, kotangen. Jadi ilmu matematika yang kita pelajari hari ini tidak lepas dari spektrum yang didapat dari atau dikembangkan dari ilmu falak itu sendiri. Nah, alat yang saya bawa ini berguna untuk menghitung atau memperkirakan ketinggian suatu benda. Misalkan ketinggian matahari, ketinggian bulan, ketinggian bintang. Kemudian dia juga berguna untuk mengukur kedalaman sumur. Jadi alat ini sangat populer di kalangan kaum muslimin, terutama dalam cendekiawan ilmu falak dan juga matematika. Begitu. Silakan pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan terakhir, proyeksi ilmu falak dalam kehidupan itu bagaimana, Pak? Proyeksi ilmu falak dalam ke depan ya. Satu kutipan lagi dari seorang profesor emeritus dari Yale University. Ini profesor dari Yale University dalam bidang bahasa Semitik, ya. Beliau bernama Franz Rosenthal. Franz Rosenthal ini menulis sebuah buku yang judulnya Knowledge Triumphant, artinya keberjayaan ilmu. Ya, dia bilang di dalam buku itu, ya kan, bahwa ilmu itu, ya kan, ilmu yang kita pelajari hari ini itu tidak lepas dari jasa-jasa orang-orang muslim. Yang mereka menyebarkan, kemudian dari bahasa Arab itu kemudian nanti ditranslasikan ke dalam bahasa Latin, dan ilmu itu dengan gratis diperoleh, ya kan, dengan adanya madrasah, kemudian dengan adanya universitas-universitas yang didirikan oleh kaum muslimin. Nah, proyek ilmu falak ini sendiri, ya kan, akan menjadi seperti trendsetter ke depannya. Nah, ke depan proyeksi yang paling akan sangat dibutuhkan di kalangan kaum muslimin atau ada 3. Yang pertama itu ilmu falak ini sendiri, karena berhubungan dengan waktu sholat, karena semua kaum muslimin itu pasti melakukan ibadah sholat, ibadah haji, kemudian ibadah puasa, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ilmu yang kedua itu ilmu faraid. Ilmu faraid ini ilmu waris. Perkembangan matematika, aljabar itu sendiri diinisiasi dari atau inspirasi awal itu dari bagaimana membagi waris dalam sebuah keluarga. Itu yang kemudian coba dikalkulasikan oleh Al-Biruni dalam Aljabar wa Muqabalahnya. Kemudian yang ketiga itu ilmu faraid tadi, kemudian ilmu munakahat, hukum pernikahan. Ini akan sangat dibutuhkan dalam kaum muslimin. Saya kira sekian ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.